Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum dari kelompok 5. Saya di sini dan teman-teman saya ingin melakukan observasi dari tugas kelayakan bisnis. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Hai, perkenalkan, saya Diana Salwa Nabila. Hai, saya Saanat Unisa. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Rahman. Halo, saya Desi Septiani. Hai, nama aku Ipa Yulia. Halo, aku Tiara Ramadhani Sani. Pertama, ayam cabai ijo Pak Jono 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan mewawancarai warungnya ayam cabai hijau Pak Jono 93. Nah, tapi kita akan mewawancarai salah satu menunya saja, yaitu ayam penyet. Nah, kita sekarang tanyain langsung aja ya ke ibunya, boleh nggak ya diwawancarai? Tara. Nah, Ibu, apakah Ibu berkenan untuk diwawancari oleh kami bertiga? Iya, berkenan. Nah, kita akan langsung saja ke sesi wawancaranya yang akan dibacakan pertanyaannya oleh salah satu dari kita bertiga. Halo. Nah, di sini saya akan mewawancarai ibunya. Nah, sebelum wawancara, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Bu Rumini yang ngejual ayam cabai hijau Pak Jono 93. Oke. Mulai ke pertanyaan pertama. Berapa lama sih biasanya waktu yang dibutuhin dari mulai persiapan bahan sampai ayamnya mau siap dijual? Sekitar 30 menit dari mencuci ayamnya, kita marinasi bumbu ayamnya sampai kita ungkep ya sekitar 30 menit, tergantung banyak enggak ayamnya sih. Kalau banyak seandainya 15 ekor ya sekitar 30 menit. 30 menitan berarti. Oke. Untuk pertanyaan kedua, tuh, Ibu kalau beli ayam tuh di mana sih? Apa beli di pasar setiap hari? Apa ada langganan yang nganterin gitu? Ada langganan, Ibu beli di Indo Unggas di daerah Legoso. Berarti dianterin? Iya, ke sini? dianterin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu biasanya sehari habis berapa potong ayam? Bagian apa sih yang paling diminati orang-orang tuh? Biasanya kalau hari-hari biasa ya sekitar 5 ekor, 6 ekor gitu. Kan satu ayamnya dipotong 4, jadi ya sekitaran 20 atau 24 ayam per hari gitu. Terus bagian Bagian yang ayam, paling banyak disukai sama mahasiswa tuh banyakan tuh paha. kebanyakan paha. Ya? Jadi lebih banyak ngabisin di bagian pahanya. Lebih banyak paha. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak waktu tertentu dalam sehari tuh yang penjualannya tuh rame? Apakah pas makan siang atau malam hari biasanya? Kebetulan ibu ini kan cuma sampai sore aja ya. Jadi tuh kalau yang rame ya pas jam istirahat. Kayak apa? Kebanyakan kayak siang hari. Iya, siang. Pokoknya jam istirahat mahasiswa lah. Oke. Terus gimana sih caranya biar narik pelanggan baru? Biasanya kan misal kayak ada mahasiswa baru semester 1 nih, kayak baru datang sini dan belum tahu nih rasanya ayamnya ibu kayak gimana tuh, cara ibu buat narik si pelanggan itu tuh kayak gimana sih? Ya biasanya? Kalau ada mahasiswa baru makan di sini ya kita perkenalin kalau di tempat ibu tuh adanya ayam ini gitu. Terus kalau emang dia cocok ya berarti dia besok balik lagi. Terus kalau
kalau langganan-langganan biasanya dibikin video terus dibikin status gitu buat promosiin ini tempat ibu. Biasanya tuh promosinya tuh suka di mana? Di WA? Iya, di WA sana mereka pas lagi makan gitu bikin video gitu. Nanti dibikin status sama mereka gitu. Terus kadang kalau biasanya kalau yang mahasiswa yang udah langganan itu kalau mau pesan WA jadi nanti tinggal diambil gitu. Jadi ke WA dulu, pesen dulu Iya, nih, nanti diambil. iya. Dan kalau yang udah kerap sama ibu ya begitu kayak bantu promosiin seperti itu. Oke, sekian saja dari saya. Pertanyaannya akan dilanjut oleh teman saya Desti Septiani di video selanjutnya. Oke, selanjutnya akan diwawancarai oleh saya Desi Septiani. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana cara mengatasi pesaing dengan pedagang ayam penyet yang lain di sekitaran sini? Ya, kita harus menjaga kualitas rasa ayam, rasa sambal gitu. Terus cara pelayanan kita juga harus ramah sama pembeli. Tuh, terutama apalagi sama pelanggan kita. Terus selanjutnya kayak apa ada rahasia supaya ayam penyetnya punya rasa yang konsisten setiap harinya? Enggak ada sih ya. Dari bumbu-bumbunya mungkin? Ya paling dari bumbu lebih ayamnya? dari bumbu tuh kita lebih berasal aja, lebih berani gitu. Itu aja sih. Terus apa ada bumbu yang paling berpengaruh untuk membuat ayam penyet ini beda dari yang lain gitu? Mungkin kalau ibu tuh berani kayak di penyedap rasa ya. Jadi lebih gurih di rasa ayamnya itu. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya, Ibu, kalau biasanya kan ini buka warung penyetnya itu mulai jualan jam berapa, Ibu? Dari jam 8 sampai maghrib. Soalnya ibu mah nggak sampai malam. Apa ada jam-jam tertentu untuk yang paling sibuk gitu, jam-jam yang paling sibuk jam berapa? Sibuk ngelayanin atau kita olah-olah? Ya, sibuk layanin. Oh ya, pokoknya jam apa makan enggak? istirahat. Jam berapa itu? Ya jam 12-an, setengah 1 gitu. Terus nih Bu, kan kalau misalnya ayam tuh pasti ada kenaikan harga nih. Kalau ada kenaikan harga bahan baku ayam, gimana strategi untuk tetap bisa untung? Ya kita tuh cari harga ayam tuh yang agak miring gitu. Seandainya pun harga naik, kita nggak bisa naikin harga di sini. Karena kan ngikutin pasaran harga di sini juga ya, per porsi sana 15.000 ya, biarpun harga ayam naik kita tetap jual segitu. Udah resiko pedagang sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke Ibu, sekarang kita lanjut sesi wawancaranya oleh saya Ibu. Saya ingin bertanya Bu nih, kira-kira menurut Ibu alat-alat apa aja yang paling penting untuk masak ayam penyet ini? Ya terutama penggorengan ya. Oh, iya. Sodet. Terus ya itu buat menyet ayamnya itu apa sih? Ulekan ya? Oh iya. Itu. Oh oke. Terus kalau misalnya Ibu nih, kan Ibu pasti punya pelanggan nih Bu. Gimana sih cara Ibu membuat pelanggan itu tuh kayak bakalan datang terus-terusan gitu? Ibu bakal gimana? Ya bikin dia nyaman di sini gitu. Oke, dengan terus? cara ya ramah. Kita anggap seperti anak sendiri mungkin. Oh, iya. Itu yang penting kita jangan judes aja gitu. Oh ya, ramah ya Bu Iya ya? ramah sama Oke. pelanggan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya Ibu nih dapetin ayam dari pasar, misalnya kurang fresh gitu kayak ayamnya, Ibu kira-kira Ibu apain tuh ayamnya? Ibu tuh kalau beli ayam pasti yang fresh ya. Oh, iya. Sananya pun yang itu yang beku. Kalau di Indo Unggas kan yang beku, tapi iya. masih fresh. Oh, Nggak pernah yang nggak fresh sih. jadi belum pernah ya Bu ya? Iya, kalau Sama gitu kan Ibu nanti ya? bisa mengurangi rasa. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu ada rencana nggak buat kayak ngembangin usaha Ibu, kayak misalnya Ibu nambah cabang atau Ibu nambah menu-menu lainnya gitu? Pengennya sih nambah menu. Nanti juga mau buka cabang di beda 3 lapak dari sini. Oh, iya. Cuman itu sih minuman. Pengennya pelan-pelan nanti. Pengen ya ayam bakar, ayam crispy gitu, tapi bertahap lah. Oh jadi kayak Ibu bakalan nambah menu dan nambah cabang lagi ya Bu ya?
Udah ada sih, tinggal nunggu waktunya aja mau buka. Oh iya, oke. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu itu dalam seminggu tuh Ibu buka tiap hari atau Ibu ada sesi tutupnya, entah misalnya hari Minggu Ibu libur gitu, gimana? Ya kalau hari Senin sampai Sabtu kan masuk kayak ngikutin mahasiswa aja. Oh, iya. Kalau Minggu kan mahasiswa libur ya kita libur tuh. Jadi Ibu libur di hari Minggu aja ya Bu ya? Oke, baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari ya Bu ya. Oke, sesi wawancara di warung pertama sudah selesai. Kita akan lanjut wawancara ke warung selanjutnya dengan teman-teman kita yang lainnya. Dadah! Diawali dengan saya, Saadatun Nisa, dan Ibu Rika Omaya. Oke, Ibu, saya izin bertanya ya, beberapa pertanyaan. Siap. Biasanya Ibu habis berapa ekor sih setiap harinya untuk penjualan ayam penyet? Kalau penjualan penyet ya sehabisnya. Kalau seharinya bisa sampai 10 ekor, 20 ekor bisa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, satu ekornya biasanya Ibu bagi berapa potong? Kalau 1 ekor pasti dibagi 4 kalau buat ayam penyet. Lalu biasanya tuh potongan bagian apa sih yang paling diminati banyak orang? Oh, yang paling diminati biasanya yang pesen itu yang dada, yang ada sayapnya, yang ada katanya kriuk-kriuknya gitu. Oke. Untuk setiap harinya itu biasanya kira-kira habis berapa porsi, Bu? Bisa 40 porsi, kurang lebihnya, iya. Itu untuk harga per porsinya Ibu matokinnya berapa? Kalau 1 porsinya itu 15.000, sudah dapat nasi, sudah ada lalapan, sudah itu 1 porsinya ada lalapan, ada nasinya 15.000. Kalau untuk tempat, Ibu nyewa atau tempat sendiri? Kalau misalkan nyewa itu Ibu biasanya sebulan berapa? Kalau di sini sewanya 1 bulannya masih bisa 3 jutaan 1 bulannya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Zahra Salwa Nabila. Untuk peralatan pakai apa saja sih dan kira-kira berapa harganya? Kalau peralatan kan pasti adanya panci tuh buat ungkep ayamnya, terus kuali buat penggorengan ayamnya, sama ini cobek buat bikin sambelnya. Lalu berapa untuk upah tenaga kerjanya? Kalau untuk upah tenaga di sini masih dikasih 1,5 Kak. 1,5 juta. Lalu kira-kira berapa lama tuh biasanya untuk waktu yang dibutuhkan dari mulai persiapan bahan sampai ayamnya tuh siap dijual? Iya. Jadi ayam datang dari pasar tuh kita kan belanja di pasar ya Kak. Jadi ayam datang tuh dicuci sampai bersih dulu. Terus kalau udah dicuci kita ungkep, masak ya. Masaknya diungkep sampai lama, sampai biar ayamnya jadi empuk, terus bumbunya meresap. Terus sampai untuk bisa digoreng, sampai bisa dijual. Lalu biasanya mulai dari jam berapa untuk jualan, dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita di sini buka dari jam 10 ya, jual dari jam 10 sampai jam 12 malam. Lalu Ibu biasanya beli ayamnya tuh di pasar atau ada langganan yang nganterin ke sini? Kita langsung ke pasar aja Kak, biar kita bisa milih ya. Oke, selanjutnya ada nggak sih Bu waktu tertentu dalam sehari penjualannya tuh rame, terus pada saat makan siang atau mungkin malam hari gitu? Iya, yang kalau rame itu pas lagi makan siang ya, itu rame tuh. Sama sore habis maghrib.
Lalu kan ibu nih punya langganan ya. Terus gimana cara ibu buat langganan ibu tuh tetap terus datang? Iya. Kita dari rasa ya kayak dari rasa kita tuh jangan dirubah. Jadi tetap bumbunya sama, ayamnya tetap dikasih bumbu yang sama biar rasanya tetap kuat. Baik Ibu, untuk sesi pertanyaannya udah selesai. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di yang warung ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ramadan Insani dengan NIM 221010501954. Saya dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kuliner khas Indonesia yang terkenal, yaitu ayam penyet. Lokasinya ini di salah satu warung makan rumahan yang terletak di Bintaro. Video ini memperkenalkan konsep ayam penyet, yaitu ayam goreng yang dipenyet dengan sambal pedas dan khas. Hidangan ini disajikan dengan nasi hangat, lalapan, serta sambal seperti mentimun dan kol serta selada. Kombinasi antara rasa gurih dan pedas membuat ayam penyet ini menjadi favorit banyak orang. Dan sekarang saya bersama anak dari pemilik usaha yang akan kita wawancara ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Vina. Oke, kakak Vina, aku mau tanya-tanya nih. Aku mau tanya tentang mulai buka usaha kakak nih dari jam berapa sih kak? Kita buka itu dari jam 10 pagi. Itu kalau misalnya buka usahanya ini dibukanya setiap hari atau ada hari libur? Kita itu dalam seminggu ada hari liburnya. Kalau boleh tahu di hari apa? Kita libur di setiap hari Minggu. Oke, terus aku juga mau tahu kakak jualnya nih per porsi atau per potong? Kita itu ada 3 macam nih kak. Ada per potong, per porsi, juga ada yang per paket. Berarti apa bedanya sih kak dari ketiga itu? Kalau per potong itu kakak bisa dapetin ayam sama lalapan. Kalau per porsi itu kakak dapetinnya ayam, nasi sama lalapan. Kalau untuk per paketnya itu ayam, nasi, lalapan sama minuman kak. Terus itu mulai dari harga berapa tuh kak? Untuk harganya itu per potong itu kita di harga 15.000. Kalau untuk per porsi 20.000, sedangkan untuk per paket kita 25.000. Murah sekali. Terus aku mau nanya nih, menu apa lagi sih kak yang kakak jual di usaha kakak ini selain ayam penyet itu? Kalau untuk menu lain kita ada ayam bakar. Terus aku juga mau tahu mayoritas pembeli kakak tuh siapa aja? Kalau untuk itu kita rata-rata pekerja kantor sama mahasiswa kak, karena di sini banyak kantor-kantor dan juga ada beberapa kampus juga. Tapi ada kendala nggak sih kak yang kakak, kan kakak bukanya nih termasuk setiap hari tapi kecuali hari Minggu tuh. Nah, ada nggak sih kendala yang kakak alami selama buka ini? Kalau untuk kendala paling kalau lagi naik aja sih kak harga bahan baku. Terus juga kalau hari weekend kan nggak ada kantor ataupun kampus yang buka, jadi omset kita nurun. Makanya di hari Minggu itu kita ada libur. Aku rasa cukup waktunya. Terima kasih kakak Vina. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Yunia dengan NIM 221010501956. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kuliner khas Indonesia yang sudah terkenal, yaitu ayam penyet. Lokasinya ada di salah satu warung makan rumahan yang ada di daerah Bintaro. Video yang saya buat ini memperkenalkan konsep ayam penyet, yaitu ayam yang digoreng dan dipenyet dengan sambal pedas yang khas dan disajikan bersama nasi hangat dan lalapan seperti timun dan kol dan selada. Kombinasi antara rasa gurih dan pedas membuat ayam penyet jadi favorit banyak orang. Dan di sini saya sedang bersama dengan anak pemilik warung makan yang saya ingin wawancarai. Dengan siapa kak? Vina. Saya mulai wawancaranya ya kak. Pertanyaan pertama, apa ada waktu tertentu di dalam sehari atau seminggu di mana penjualan kakak tuh lebih tinggi daripada biasanya? Biasanya kita itu ramenya di weekday sih kak, karena kan banyak orang-orang kantor, terus juga ada beberapa mahasiswa juga di sini.
Pertanyaan kedua, berapa lama sih Kak waktu yang dibutuhin sama Kakak dan orang tua untuk nyiapin ayam goreng dari awal sampai siap dijual? Biasanya sih kita prepare-nya ya untuk nyiapin bahan-bahan semuanya itu dari jam 7 atau sekitar jam 8 pagi. Dan untuk bukanya kita di jam 10 pagi. Pertanyaan selanjutnya, ada waktu tertentu nggak sih di dalam sehari kayak penjualan tuh paling rame gitu? Entah di siang hari atau malam hari? Kita rame itu di siang hari sih Kak, pas jam makan siang. Terus gimana sih Kak caranya Kakak buat narik pelanggan gitu? Kayak ada promo khusus kah di hari apa kalau ada? Biasanya kita itu setiap hari Jumat itu ada promo nih Kak. Ya jadi kalau misalkan kalian beli yang paket itu yang harga normalnya 25.000, khusus di hari Jumat aja harganya jadi 20.000. Kan Kakak sekarang jualan di rumahan nih. Ada mau nyoba jualan lewat online nggak sih? Kalau untuk itu kita belum kepikiran sih Kak, cuma kita paling ya share via WhatsApp aja. Sekian wawancara dari saya, Bintang Inia, dan teman saya, Tiara Ramadan Insani. kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari warung ke-1, yaitu yang pertama, warung ke-1 itu menghasilkan dalam sehari itu 20 porsi paha ayam, 20 porsi dada ayam, 40 porsi nasi, 40 porsi tahu, dan 40 porsi tempe. Dan total keseluruhannya itu selama 6 hari berjualan yaitu 4.320.000. Dan selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel itu terdiri dari biaya produksi yaitu totalnya 2.160.000, biaya resiko 2.016.000, biaya kemasan produk 43.200. Untuk biaya tetapnya itu terdiri dari upah harian tenaga kerja yaitu totalnya 438.000, biaya sewa harian 150.000, biaya penyusutan peralatan yaitu 1.000, dan total biaya semuanya itu 3.008.200. Dan profitnya itu menghasilkan 1.311.800. Untuk rincian kerugiannya itu ada 8 paha ayam, 8 dada ayam, 8 nasi, 8 tahu, dan 8 tempe. Total kerugiannya itu 460.800. Dan profit akhirnya itu menghasilkan 1.067.000. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari warung kedua. Untuk perharinya itu ada 20 porsi paha ayam, 20 porsi dada ayam, 40 porsi nasi, 40 nasi tahu, dan 40 porsi tempe. Total keseluruhannya 5.600.000 dalam 7 hari. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel produksi 2.800.000, biaya resiko 280.000, dan biaya kemasan produk 56.000. Biaya tetapnya ada upah harian tenaga kerja itu 350.000, biaya sewa harian 700.000, biaya penyusutan peralatan 1.000. Jadi totalnya 4.187.000. Profitnya ada 1.413.000. Untuk rincian kerugiannya ada 5 paha ayam, 5 dada, 5 nasi, 5 tahu, dan 5 tempe. Untuk total 243.600. Untuk profit akhirnya ada 1.376.600. Kesimpulan dari pada warung ketiga ini ya, perharinya menjual 40 paha ayam dengan total 4.800.000, 30 dada ayam dengan total 3.600.000, 50 nasi 1.800.000, 15 sambal 1.350.000. Total dari semua ini 11.550.000. Itu hanya berjualan 6 hari dan total penerimaan dari hasil penjualan selama 6 hari menghasilkan 11.550.000. Berikut ada biaya variabel. Biaya variabel mencakup biaya produksi. Itu dengan total 5.775.000 dan ada biaya risiko dengan total 577.500. Ada biaya kemasan produk yaitu 115.500. Yang ketiga ada biaya tetap.
Biaya tetap itu mencakup upah harian tenaga kerja yaitu 450.000 dan biaya sewa harian 180.000, biaya penyusun peralatan 1.000. Total dari semua biaya tetap 7.009.000. Rincian kerugian resiko produk yaitu ada 7 paha ayam dengan total 210.000, ada 7 dada ayam dengan total 210.000, 20 porsi nasi dengan total 86.400 dan 5 sambal matah yaitu 54.000. Total kerugian dari resiko produk ini adalah 560.400. Terus kita ke hasil dari profit warung ketiga yaitu 4.433.900. Kesimpulan untuk keseluruhan, dari ketiga usaha ayam penyet yang sudah kami observasi, usaha ayam penyet warung ketiga lebih menguntungkan karena profitnya Rp4.043.900, lebih besar dari kedua warung tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.